Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masri, dengan NIM D02211036. Eh, saya dari kelas Informatika C angkatan 2001, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan di video kali ini saya akan membuat 8 algoritma sorting pada Java dengan memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data. Langsung saja kita lanjut. Kita buka Chrome. Kita pertama-tama kita buka halaman Visual Gonet. Di sini sudah terdapat 8 algoritma sorting, dan dimana yang pertama itu bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort, yang keempat merge sort, yang kelima quick sort, yang keenam random quick sort, yang ketujuh counting sort, dan yang kedelapan yang terakhir itu radix sort. Dan yang pertama itu kita di bubble sort kita jelaskan di mana bubble sort ini menggunakan metode algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus menerus sampai bisa dipastikan dalam satu literasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut. Seperti di sini sudah kita random atau kita sudah di sini sudah teracak. Kita coba jalankan. Kita klik sort. Dimana di sini dia akan mengurutkan dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Di sini sudah mulai bekerja, dia sudah mengurutkan. Baik, di sini sudah terurut dari mulai dari angka terbesar sampai ke angka terkecil, di mana angka 45 ke angka 4 sudah kita lihat di sini. Langsung saja kita next ke logaritmanya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Sebelumnya sudah saya buatkan logaritmanya, di mana di sini kita memakai di sini kita di bagian integer nij ini kita memakai deklarasi, di mana variabelnya itu nij dan memakai tipe data integer. Oke, next. Dan di sini kita menggunakan for, di mana variabelnya itu i, dan awalnya itu kita menggunakan angka 0 dan akhirnya itu n kurang 1. Oke, next. Dan di sini kita menggunakan inputan dengan array variabelnya itu i, dan di sini juga menggunakan for tapi variabelnya itu j dan akhirnya itu 0, dan
akhirannya itu n kurang i kurang 2. Next. Dan arraynya di sini dia menggunakan variabel j dan menggunakan array j. Next. Langsung saja kita run, kita coba jalankan. Kita menggunakan 6 urutan. Ini di sini sudah kita acak teman-teman, dan di sini sudah terurut sebagaimana kita memakai logaritma bubble sort. Dia sudah mengurutkan. Oke, kita next ke pembuatan codingannya. Kita buka aplikasi NetBeans. Langsung saja kita buat project baru, new project, Java application. Next. Di sini kita pakai projectnya, nama projectnya itu saja tugas algoritma sorting, algoritma sort. Algoritma sort. Di sini kita langsung saja buatkan kelasnya. Nama kelasnya kita taruh bubble sort. Bubble sort. Lanjut. Sebelumnya teman-teman, sebelumnya saya sudah buatkan codingannya, dimana saya menyimpan codingan itu di GitHub saya sendiri. Langsung saja kita buka. Kita langsung copy saja. Kita masukkan ke project kita sebelumnya yang sudah kita buat baru-baru. Di mana di sini kita menggunakan array list bertipe integer dan variabelnya itu nilai sama dengan new array list. Di bagian sini kita menggunakan scanner untuk penginputannya, di mana inputannya itu inputan panjang array.
Di sini kita menggunakan variabel panjang bertipe integer sama dengan scan dot next integer, dan di sini kita menggunakan for, di mana variabelnya itu i bertipe integer sama dengan 0, titik koma, variabel i lebih kecil dari panjang i plus plus plus. Langsung saja kita klik sort, yaitu sistem outprint. Sistem outprintnya itu indeks ke i plus dan variabel angka menggunakan integer sama dengan scan dot next integer, dan lanjut di nilai dot add dalam kurung angka. Dan di sini kita langsung sort atau sistem outprint sebelum disorting tambah nilai. Dan di sini kita menggunakan lagi for variabel i bertipe integer 0, i lebih kecil dari nilai dot size, di mana size ini dia fungsi itu mengukur besaran nilainya. Di bagian sini for j, di sini menggunakan for lagi dengan variabel j bertipe integer sama dengan 0, titik koma, j lebih kecil dari nilai dot size. Kita lagi menggunakan kondisi di sini dalam kurung nilai dot get dalam kurung j lebih besar dari nilai dot get. Di bagian akhir itu kita menggunakan sistem outprintnya itu setelah disorting tambah nilai. Langsung saja kita run file. Di sini kita menggunakan inputan panjang arraynya itu kita menggunakan 3 saja. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di indeks ke 0 itu 2, indeks pertama itu 1, indeks kedua itu 3. Sebelum disorting itu 2, 1, 3. Setelah disorting itu sudah terurut, yaitu 1, 2, 3. Baik, kita langsung saja kita lanjut ke algoritma sorting yang kedua, itu selection sort. Selection sort. Baik, di sini kita di bagian algoritma sort yang kedua itu selection sort, di mana selection sort ini merupakan teknik sorting yang paling sederhana. Hal pertama yang akan dilakukan algoritma sorting selection sort ini adalah menemukan elemen terkecil dalam array kita dan menukarnya dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulangi hal yang sama lagi, yaitu mencari elemen yang paling terkecil. Di sini sudah kita random atau kita acak. Langsung saja kita klik sort untuk menjalankan. Di sini sudah mulai
eh, mengurutkan, dimana di bubble sort itu dia bedanya di bubble sort dia mengurutkan di angka terbesar ke angka terkecil, dan di selection sort ini dia memulai mengurutkan di angka terkecil ke angka terbesar. Sini dia akan menukarkan jika elemen terkecil dia mengurutkan elemen yang paling terkecil seperti ini. Baik, di sini sudah terurut ke angka terkecil ke angka terbesar. Kita next, lanjut ke logaritmanya. Dimana di sini saya sudah buatkan logaritma, dimana di sini di integer variabelnya itu panjang i dan j, dan bertipe integer. Dia menggunakan deklarasi, dan inputannya itu menggunakan variabel panjang, dan di bagian for dia menggunakan variabel i dengan awalan 0 dan akhirannya itu panjang kurang 1. Oke, next. Dan di bagian for ini variabelnya itu i sama aja dengan yang pertama, dan awalannya itu 0. Bedanya di sini dia menggunakan akhiran panjang kurang 2. Dan di sini dia menggunakan juga for, tapi variabelnya itu j, dan akhirannya itu 1 tambah i, dan akhirannya itu panjang kurang 1. Baik, kita langsung saja run, kita jalankan. Kita menggunakan panjang arraynya itu saja 5. Kita enter. Di sini bedanya dengan bubble sort itu, bubble sort itu dia mendatar, dan di sini tegak, dia mengurutkan dari angka terkecil ke angka terbesar. Sedangkan bubble sort sebelumnya dia mengurutkan dari angka terbesar ke angka terkecil. Langsung saja kita next ke NetBeans, dimana di sini saya akan buatkan project barunya, kelas barunya. Selection sort. Kita berikan nama kelasnya itu selection sort underscore seperti sebelumnya sudah saya buatkan codingannya, dimana kita ambil di bagian GitHub. Saya simpan di bagian GitHub. Dimana di sini saya langsung copy saja.
Langsung copy saja. Di bagian di sini sudah kita juga menggunakan array list bertipe integer dengan variabel r sama dengan new array list. Di sini juga menggunakan scanner sebagai penginputannya, dan inputannya itu inputan panjang array dengan variabel panjang menggunakan tipe data integer sama dengan scan.next integer. Di sini juga menggunakan for, di mana variabelnya itu i menggunakan tipe data integer sama dengan 0 titik koma i lebih kecil sama dengan panjang kurang 1. Dan sistem outprintnya itu indeks ke plus i plus, dan variabelnya itu, dan di sini menggunakan variabel nilai dan bertipe integer sama dengan scan.next integer. Dan di sini menggunakan variabel r dot add dalam kurung nilai titik koma. Dan di sini dia menggunakan juga for, di mana variabel i bertipe integer sama dengan 0 is lebih kecil sama dengan panjang minus 2. Baik, langsung saja kita run. Kita masukkan inputan panjang arraynya itu kita memakai 4 saja. Enter 2 4 1 3. Di sini sudah terurut, di mana di bagian sini tuh kita random, di mana yang pertama dia 2 4 1 3 dan diurutkan jadi 1 2 3 4. Oke, kita langsung saja masuk di langkah selanjutnya, yaitu di bagian insertion sort. Baik, di sini kita akan melanjutkan algoritma sorting yang ketiga, di mana algoritma sorting yang ketiga ini dia adalah insertion sort, di mana cara kerjanya itu pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array, kemudian menyisipkan data tersebut dengan data tersebut pada posisi yang tepat, di mana algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Langsung saja di sini sudah terrandom dan kita akan mulai menjalankannya. Klik sort. Di sini sudah mengurutkan, mulai bekerja, di mana dia akan membandingkan elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Masya Fani di Nathan Bedeta Amon Badang di mana? Baca Badang.
dia akan mencari urutannya sendiri. Jadi memang ini ya. Apa yang diumut? Nah, dia mengurutkan yang sudah diurutkan, dia membandingkan yang sudah diurutkan. Yang nomor 46. Baik teman-teman, seperti itulah cara kerja insertion sort. Di sini sudah terurut dari angka 6 ke angka 50. Langsung saja kita ke logaritmanya. Mana logaritmanya itu? Di sini dia memakai deklarasi juga dengan variabel n, i, dan j. Dia bertipe integer. Dan di sini dia juga memakai inputan yang variabelnya itu n. Dan di sini dia menggunakan variabel data bertipe integer dan arraynya itu n. Next. Dan di sini dia memakai for dan variabelnya itu i dengan menggunakan awalan dengan 0, angka 0, dan akhirannya itu n kurang 1. Oke. Kita next. Di sini dia menggunakan assignment di mana variabelnya itu i dan ekspresinya itu 1. Oke. Dan di sini dia memakai while di mana dia membandingkan i dengan variabel n, variabel i dengan variabel n. Oke. Kita langsung saja next. Flowchartnya seperti ini ya teman-teman. Sengaja saya buat sebelumnya karena dia akan mengambil cukup waktu lama. Langsung saja kita run. Kita memakai inputan panjang arraynya itu pakai saja 5. Di sini dia sudah mengurutkan di mana yang pertama itu sudah teracak atau di random yaitu 5 1 3 2 4 dan diurutkannya itu 1 2 3 4 5. Baik teman-teman, langsung saja kita buka NetBeans atau kita buat lagi kelas. Insertion sort sort finish. Seperti sebelumnya kita masuk di GitHub saya sendiri di mana saya menyimpan codingan tersebut.
kita langsung saja copy seperti sebelumnya. Tengok deh. Oi bos, mama nih. Oi, ibu mau? 7.000. Beli atasnya SMK beli magi sih. Nah, di sini dia juga menggunakan array list bertipe integer. Tabelnya itu R dengan sama dengan new array list, Apa malah? dan menggunakan scanner scan sebagai penginputan sama dengan new scanner system.in, dan sistem outputnya itu inputannya adalah panjang array, Mando yakin teh. di mana variabel panjang bertipe integer sama dengan scan.next integer. Di sini juga memakai for, dia menggunakan variabel k bertipe integer sama dengan 0, Nanda malah pembatas. titik koma k lebih kecil daripada panjang Masih nggak beli 50 apa mau k titik koma k plus plus plus, dan sistem outputnya indeks ke tambah k tambah titik balas di tanda petik 2 titik 2 balas titik tanda petik 2, dan dia di sini dia menggunakan variabel nilai bertipe integer sama dengan scan.next integer, dan di bagian sini dia menggunakan variabel n bertipe integer sama dengan r.size, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya itu size itu dia mengukur besaran nilainya. Dan selanjutnya variabel i bertipe integer sama dengan 1, variabel j bertipe integer, lanjutnya while dalam kurung i lebih kecil daripada n, dan temp bertipe integer sama dengan r.get dalam kurung i. Di sini juga menggunakan for, di mana variabel j sama dengan i titik koma j lebih besar dari 0 titik koma j minus minus. Nah, di sini dia menggunakan kondisi if dalam kurung temp lebih kecil dari r.get dalam kurung j kurang 1, variabel r.set dalam kurung j variabel j, r.get dalam kurung j kurang 1. Di sini dia menggunakan LC yaitu break atau istirahat. Sistem outputnya itu dalam kurung r. Baik, langsung saja kita coba run. Di sini kita memakai panjang array-nya yaitu 6, indeksnya 1 6 5 3 2 4 di sini sudah berhasil ya teman-teman, dimana saya random di sini di indeks ke 0-nya itu 1, dan indeks ke indeks pertama itu 6, indeks kedua 5, indeks ketiganya itu 3, indeks keempatnya itu 2, indeks kelimanya itu 4. Di sini sudah kita lihat itu sudah terurut sesuai yang kita sesuai juga penjelasan yang sudah jelaskan sebelumnya itu tentang insertion sort.
Baik teman-teman, kita next saja langsung ke algoritma sorting selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan lagi ke algoritma sorting yang keempat, itu merge sort, di mana algoritma merge sort ini, algoritma pengurutan data merge sort ini dilakukan dengan menggunakan cara divide and conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Langsung saja kita jalankan, klik sort. Di sini kita lihat cara kerja dari merge sort. Di sini sudah terurut seperti kita dijelaskan sebelumnya, itu cara kerja dari merge sort itu dia memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian kemudian menggabungkannya kembali. Langsung saja kita ke flow algoritmanya. Dimana flow algoritmanya di sini dia memakai deklarasi dengan variabel n, i, j, dan k, dan bertipe integer. Langsung saja kita next. Dan di sini dia memakai inputan, yaitu variabelnya itu n. Dan di sini di deklarasi yang kedua dia menggunakan variabel data dan bertipe integer dan menggunakan array size-nya itu n. Dan di sini memakai for dan variabelnya itu i, dan awalnya itu 0 dan akhirannya itu n kurang 1. Kemudian dia akan menginput data variabel data i, dan memakai output kurung siku, membuka kurung siku. Dan di sini dia akan menggunakan for kembali dengan variabel i, dan awalnya itu 0 dan akhirannya itu n kurang 1. Seperti sebelumnya dia memakai output tanda petik 2 dan data i. Dan di sini dia memanggil nama dari nama kelas tersebut, dimana dia di sini namanya itu merge sort dengan data n dan kurung data n. Dan di sini dia akan mencetak hasil sorting. Langsung saja kita run.
kita memakai panjang arraynya itu 5. Di sini sudah mengurutkan dimana kita random dengan cara 1, 5, 3, 2, 4 dan sudah diurutkan ke 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita masuk di NetBeans, dimana kita akan buat kelas baru. Kita ketik nama kelasnya itu mergesor underscore sor. Langsung saja kita masuk ke seperti sebelumnya, kita masuk ke GitHub, di mana saya menyimpan file-file yang sudah saya coding, di mana di sini mergesor. Dimana seperti sebelumnya dia menggunakan array list dan bertipe integer. Dan menggunakan array dan bertipe integer. Variabelnya itu integer array list sama dengan new array list, dan memakai scanner scan seperti sebelumnya sebagai penginputannya, dimana inputannya itu adalah panjang array dan variabelnya panjang bertipe integer sama dengan scan dot next integer, dan memakai for dalam kurung variabel i bertipe integer sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari panjang, titik koma i plus plus plus. Dan selanjutnya kita memberikan variabel nilai bertipe integer sama dengan scan dot next integer. Di sini kita masukkan variabel sebelum yang pertama itu integer array list dot add dalam kurung nilai. Dan di sini kita memanggil itu mergesor sampel kelas 1 sama dengan new mergesor dalam kurung integer array list. Sistem outputnya itu array sebelum mergesor for integer. Langsung saja kita coba run. Panjang arraynya kita beri 6. Di sini array sebelum mergesor itu dia teracak atau terrandom, dan setelah mergesor dia sudah berurut seperti itu. Dari paparan algoritma sorting dari mergesor, kita langsung next, langsung ke
algoritma selanjutnya. Baik teman-teman, di sini kita melanjutkan algoritma sorting yang ke-5, di mana algoritma sorting yang kelima itu adalah quicksort, di mana quicksort ini merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif, di mana proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsipnya nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Kita coba jalankan. Di sini sudah di random atau sudah diacak. Kita klik sort. Di sini sudah terurut bagaimana tadi saya jelaskan. Proses pengurutan dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian berdasarkan nilai pivot yang dipilih. Pada prinsip nilai pivot yang dipilih ini akan ditempatkan pada posisinya di setiap akhir proses partisi. Langsung saja kita ke logaritmanya. Di mana logaritmanya di sini dia menggunakan deklarasi dengan variabel n, i, j, dan k bertipe integer. Oke, next. Dan di sini dia menggunakan segmen yang variabelnya itu n dan ekspresinya itu 12. Dan di sini dia menggunakan deklarasi juga, tapi di sini dia menggunakan variabel data dan array size-nya itu n. Di sini dia menggunakan segmen, di mana variabelnya itu data, dalam kurung siku itu 0, ekspresinya itu 40. Di bagian di sini dia menggunakan juga segmen, variabelnya itu data 1, expression 2 sampai selanjutnya di sini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia menggunakan 12 segmen, dan kemudian kita cetak array datanya, dan outputnya itu kita menggunakan tanda petik 2 dengan di dalamnya itu kurung siku, buka kurung siku. Dan di sini di bagian for dia menggunakan variabel i dengan akhiran 0, awalan 0 dengan akhiran n kurang 1. Dan di sini outputnya itu dia memakai ekspresinya tanda petik 2 dan data dalam kurung siku itu i. Next. Dan outputnya dengan cara memulai quicksort. Quicksort ini di bagian sini dia memanggil atau dia menggunakan nama file itu quicksort yang dalam kurung data
variabel O n kurang 1. Di sini sudah seperti ini flow algoritmanya. Bisa kita lihat. Langsung saja kita run. Dina, kenapa begini dia? Nggak harus kita kasih masuk dia, bagi surah. Begini. Nggak harus ya kasih masuk dia. Otomatis ya. Kurangi ukurannya. Langsung saja kita run. Di sini kita coba jalankan. Di sini teman-teman dia otomatis, dimana yang pas di random dia teracak. Di sini bagian terrandomnya, dan di sini yang teracak yang sudah diurutkan. Langsung saja kita ke codingannya, itu masuk di NetBeans. Kita langsung buatkan kelas. Kita beri nama quicksort. Quicksort underscore sort. Seperti sebelumnya kita buka GitHub saya sendiri. Di quicksort. Baik, langsung kita copy. Baik teman-teman, di sini sudah saya buatkan kode yang sebelumnya. Di sini kita ketik quick underscore sort variabel app sama dengan new quicksort, dimana di sini kita memakai list dan bertipe integer, memakai variabel input sama dengan app.generate random numbers dalam kurung 6, dan sistem outprintnya itu dalam kurung nilai inputan random tambah input. Sistem outprint setelah di quicksort tambah app.quicksort dalam kurung input. Dan di sini dia menggunakan private list bertipe integer, variabel quicksort memakai list bertipe integer lanjut input, dan di sini dia memakai kondisi if dalam kurung input dot size, dimana sebelumnya saya jelaskan itu size untuk mengukur besaran nilai.
Dan di sini midley, variabel midley bertipe integer sama dengan dalam kurung integer match dot call child di dalam kurung double lanjut input dot size garing slash 2 seperti penjelasan dari quicksort. Dia memecah nilai pivotnya sendiri seperti ini. Dia menggunakan variabel pivot bertipe integer sama dengan input dot get dalam kurung midley. Di sini dia akan menggunakan arraylist bertipe integer, variabel itu less sama dengan new arraylist dalam bertipe integer dalam kurung. Di sini juga dia menggunakan for variabel i bertipe integer sama dengan 0, i lebih kecil dari input dot size dalam kurung titik koma i plus size. Di sini juga dia menggunakan kondisi lagi, kondisi if dalam kurung input dot get dalam kurung i lebih kecil dari sama dengan pivot if i sama dengan midley. Seperti ini proses codingannya, di mana codingannya, dan langsung saja kita run, kita coba jalankan run file. Dia akan terisi otomatis seperti di Flogoritma, juga di Flogoritmanya di quicksort. Di sini nilai inputan randomnya itu 6, 46, 20, 18, 56, 55. Dan setelah di quicksort dia diurutkan, dia diurut ke nilai angka terkecil 6, 18, 20, 46, 55, 56. Langsung saja kita lanjut ke algoritma sorting selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan di algoritma sorting selanjutnya, itu algoritma random quicksort. Sebelumnya kita ganti saja ke angka kecil. Kita langsung saja kita ganti 7,1, 3,6, 2,5,4. Kita klik go. Sudah terganti ya teman-teman. Langsung saja kita sort, kita jalankan. Cara kerjanya dimana kita lihat di sini. Dia akan mencari nilai yang terkecil dan dia akan memindahkan dan atau mengurutkan dari yang elemen yang paling terkecil. Seperti yang kita lihat, dia sudah terurut dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saja kita pindah ke Flogoritmanya. Di sini sebenarnya sudah saya buat juga Flogoritmanya seperti yang kita lihat di sini. Deklarasinya itu memakai variabel n, i, j, k dan bertipe integer. Next.
Dan di sini dia memakai segmen dan memakai variabel n, ekspresinya itu 12. Kita lihat quicksort datanya itu variabelnya itu data 0 n kurang 1. Seperti yang kita lihat di sini, penyusunan arraynya itu di bagian sini, integer array data n, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, indeks 8, 19, 10, 11. Di sini dia memiliki 12 array, atau panjang arraynya itu 12. Dan for-nya itu dia memakai variabel i, awalannya itu 0, dan akhirannya itu n kurang 1. Sini dia memulai quicksort-nya di bagian output di sini, dan di sini dia akan cetak hasil sortingnya. Langsung saja kita run. Di sini dia terisi otomatis karena kita isi di bagian logaritmanya. Yang pas dia belum diurutkan atau di random itu, dia 40, 2, 1, 43, 3, 35, 0, min 1, 68, 3, 42, 4. Setelah diurutkan dia hasilnya di sini dia sudah terurut, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, 68. Baik teman-teman, seperti itu di bagian logaritmanya. Kita next ke algoritmanya kita next ke di projectnya itu codingannya. Kita langsung saja buatkan kelas lagi, yaitu random quicksort finish. Seperti sebelumnya saya sudah buat codingannya. Kita langsung saja masuk di GitHub saya sendiri, dimana saya simpan codingan itu. Di bagian sini sudah ada random quicksort. Langsung saja kita copy. Di sini dia menggunakan array list dan bertipe integer. Variabelnya itu elemen, sama dengan new array list bertipe integer dalam kurung. Di sini juga dia memakai scanner scan untuk penginputannya, sama dengan new scanner dalam kurung system.in.
Sistem outprintnya itu dia panjang array, variabelnya itu n bertipe integer sama dengan scan dot next integer. Dia memakai for dalam kurung variabel i bertipe integer sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari n titik koma i plus plus plus. Sistem outputnya itu elemen ke tambah i tambah balas di tanda petik 2. Di sini dia menggunakan variabel nilai bertipe integer sama dengan scan dot next integer. Di sini dia diketik dimasuk elemen dot add dalam kurung nilai titik koma. Sistem outputnya itu nilai inputan tambah elemen, dan di sini dia mengetik random quicksort dalam kurung elemen, 0, elemen dot size dalam kurung kurang 1. Sistem outputnya itu random quicksort. Di sini juga memakai for, dia memakai for lagi dalam kurung variabel i bertipe integer sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari elemen dot size dalam kurung titik koma i plus plus plus. Sistem output elemen dot get dalam kurung i tambah tanda petik 2, kita spasi di bagian sini. Langsung saja kita run. Kita memakai panjang arraynya itu 6 saja, 3 2 6 4 5 1. Nilai inputannya itu 3 2 6 4 6 1. Di situ sudah di random atau diacak, dan ketika sudah di quicksort dia sorry 6-nya double. Langsung kita run kembali. Kita ketik 6 panjang array, elemen 1 6, elemen 2 elemen ke 1 1, elemen kedua 5, elemen ketiga 2, elemen keempat 3, elemen kelima 4. Di nilai inputannya itu 6 1 5 2 3 4. Setelah di quicksort itu 1 2 3 4 5 sudah terurut ya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke algoritma sorting selanjutnya. Kita masuk di baik teman-teman, saya akan lanjutkan algoritma sorting selanjutnya. Itu yang ketujuh adalah counting sort, dimana counting sort ini merupakan teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Mungkin kita coba jalankan cara kerja dari counting sort ini. Di
Di sini sudah mulai bekerja teman-teman. Seperti yang kita lihat cara kerja counting sort ini. Langsung saja kita masuk di logaritmanya. Kita langsung masuk di logaritmanya. Sebenarnya juga saya sudah buat filenya di sini. Langsung saja di sini saya memakai deklarasi variabel n, i, dan j bertipe integer. Next. Dan di sini saya memakai inputan n, dan di sini juga saya memakai deklarasi variabelnya itu data bertipe integer, array size-nya itu n. Dan di bagian for ini kita memakai variabel i, awalannya itu 0 dan akhirannya itu n kurang 1. Di bagian di sini kita memakai assignment, variabelnya itu min, dimana expressionnya itu 9999. Kita bisa lihat logaritmanya cukup panjang. Kita langsung saja coba run. Maksudnya kita memasukkan panjang array 7 1 5 3 4 2 bentar. 1 2 6. Di sini sudah di bagian sini nilai randomnya yang teracak, dan di sini nilai yang sudah diurut. Seperti ini cara kerja dari logaritma counting sort. Kita langsung saja masuk di aplikasi NetBeans, kita coba coding. Kita buat project baru. Langsung buat kelas barunya, beri nama counting sort. Seperti sebelumnya, codingannya itu sudah saya buat, saya simpan di GitHub saya sendiri. Counting sort. Kita langsung copy saja. Buat teman-teman di sini seperti ini codingan dari algoritma sorting counting sort.
dia memakai variabel n, i, j yang bertipe integer dan inputannya itu variabel n, dan dia memakai variabel data bertipe integer sama dengan new integer. Di sini kita mencetak array data. Sistem out print dalam kurung buka kurung siku. Di bagian sini kita pakai for i sama dengan 0 titik koma i kecil sama dengan n kurang 1 titik koma i plus plus plus. Langsung saja kita run, kita coba jalankan. Panjang arahnya itu kita ketik 6. Nilai inputan random itu 5 1 4 3 2 6. Nilai urutnya itu 1. Di sini sudah kita lihat dia sudah terurut. Seperti itulah paparan dari cara kerja counting sort. Langsung saja kita next ke algoritma sorting selanjutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke algoritma sorting yang terakhir yaitu radix sort, di mana radix sort ini adalah algoritma atau metode pengurutan tanpa perbandingan. Dengan kata lain, sorting non comparison sort, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kata radix bermakna harafiah posisi dalam rangka. Seperti yang kita lihat, langsung saja kita jalankan. Dia memakai banyak nilai. Dia sudah mengurutkan tuh. Oke, baik teman-teman, di sini sudah terurut. Dia mengurutkan dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Baik, langsung saja kita masuk di logaritmanya. Kita masuk radix sort. Dimana dia juga memakai deklarasi variabelnya itu n, i, j, k, dan m, dan dia bertipe integer, dan segmennya itu variabelnya itu n, ekspresinya itu 12 atau panjang arraynya.
Di sini kita lihat dia memakai panjang array 12 dan dia memakai for variabelnya itu i, awalnya itu 0 dan akhirnya itu n kurang 1. Seperti inilah cara kerja logaritma dari radix sort. Kita cukup panjang ya teman-teman. Langsung saja kita coba run. Di sini dia sudah mengurutkan dari nilai randomnya itu 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, 1, 68, 3, 42, 4. Nilai urutannya itu 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 40, 42, 43, 65, 68. Langsung saja kita pindah ke NetBeans, dimana di sini kita akan masukkan codingannya. Kita buat kelasnya. Kita ketik radix sort, beri nama radix sort. Sebelumnya kita masuk ke NetBeans di GitHub. Radix sort. Langsung copy saja. Kodenya juga cukup panjang ya teman-teman. Seperti inilah codingan radix sort. Codingannya juga cukup panjang. Langsung saja kita run. Seperti inilah teman-teman. Mungkin sampai sinilah paparan dari 8 algoritma sorting. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kurang yang jelas mohon dimaafkan, karena di sini saya baru belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.